821 demam. Panggilan itu tersambung, tetapi meski berdering beberapa saat, panggilan itu tidak terjawab. Saat ini, telepon yang bergetar dan berdering terus-menerus itu berada di kursi di dalam mobil Porsche-nya, yang diparkir di tempat parkir. Tidak ada yang menjawab, asistennya menjelaskan, dan ini telepon kantor Sings. Dia menyimpannya setelah pekerjaannya selesai. Bisakah kau mencoba lagi? Musi menangkupkan kedua telapak tangannya, memohon. Baiklah, Ruo Bing setuju. Dia menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Melihat betapa kecewanya Yun Sishi, ia menghiburnya sambil tersenyum, jangan khawatir, Yun Sishi sudah dewasa, bukan anak-anak. Kau tidak bisa disalahkan karena kehilangannya, kan? Kau tidak perlu terlalu cemas. Asisten yang lebih muda mengerutkan alisnya dengan cemas. Waktu pertama kali jadi asisten, aku sama kayak kamu. Aku coba ngegandeng Sings erat-erat kayak anakku sendiri, tapi kenyataannya, peran kita sebagai asisten bukan berarti kita harus menguasai segalanya. Para artis juga butuh ruang pribadi. Lin Fengtian berpikir sejenak dan berkata pada Musi sambil mengerutkan kening, kamu kembali dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari mereka. Baiklah, terima kasih, Direktur Lin. Asisten itu hanya bisa mendengarkan sarannya. Di dalam lift saat ini, Yun Sishi mundur ke sudut dengan selimut yang melilit tubuhnya yang basah. Sayangnya, hal itu tak mampu menghentikan gempuran angin dingin yang lembab dan kencang. Ventilator di dalam lift terus-menerus meniupkan angin dingin. Ia mulai merasa kedinginan karena bajunya yang basah menempel di badan. Setelah basah kuyup cukup lama di bawah hujan buatan tadi, ditambah dengan angin dingin yang terus bertiup, kini ia basah kuyup dan kedinginan. Ia tak tahu sudah berapa lama sejak mereka terjebak di lift ini. Yang ia tahu hanyalah waktu seakan berhenti. Perlahan-lahan, ia mulai merasa lega. Dia terkulai di sudut dengan sangat lesu. Gu Xing terus menekan bel alarm minta tolong hingga baterainya habis. Setelah itu, alarm tidak berbunyi lagi. Sialan, sambil bergumam umpatan, dia berbalik dan melihatnya menggigil dan bersembunyi di dalam selimut. Jantungnya berdegup kencang, dan ia buru-buru menghampirinya. Sambil berjongkok, ia meletakkan tangannya dengan hati-hati di bahunya dan merasakan dingin dan basahnya kulit wanita itu dengan ujung jarinya. Hatinya sakit saat dia menepuk bahunya pelan. Sishi, apa yang terjadi padamu? Ia mulai mengantuk setiap detiknya. Matanya, tanpa fokus, mengintip dari balik selimut. Dingin, sangat dingin. Dia mendongak dan melihat kabut udara dingin dari ventilator menderu langsung ke arahnya. Pantas saja dia kedinginan. Dia pasti akan masuk angin kalau udara dingin terus berhembus ke arahnya sementara tubuhnya basah kuyup. Dia berkata lembut padanya, Sishi, jangan duduk di sini, kamu nanti masuk angin. Dia menggeser tubuhnya, sedikit mengernyit, dan mencoba berdiri sambil mencengkeram lengannya untuk menopang, kakinya gemetar. Saat ia menyentuh tangannya, ia merasakan telapak tangannya berkeringat dingin sementara ujung jarinya terasa panas. Dengan terkejut, ia mengulurkan telapak tangannya ke dahinya untuk memeriksa suhu tubuhnya. Dia dapat merasakan sensasi terbakar di bawah telapak tangannya. Sekarang dia sedang demam. Dia dipenuhi kecemasan sambil menggigit bibir bawahnya karena frustrasi. Saat dia gelisah memikirkannya, dia mengutuk hotel ini karena tidak menyediakan perlengkapan darurat. Khawatir ia masih kedinginan, ia membawanya ke sudut lain. Ia lalu melepas mantel luarnya untuk menutupi punggungnya dengan harapan bisa menghangatkannya. Dia hampir tidak punya tenaga lagi untuk mengucapkan terima kasih padanya. Kepalanya berputar dan sakit sekali, pelipisnya berdenyut kencang. Rasanya kepalanya bisa pecah kapan saja. 822 kegelisahan. Ia tak menyadari keberadaan AC di dalam lift, ia justru semakin kedinginan sambil menunggu, tanpa sadar meringkuk di salah satu sudut. Meskipun sudah berusaha, ia tak mampu menahan dinginnya. Ia duduk di sampingnya, hatinya teriris perih melihat wajah pucat seukuran telapak tangan yang memerah karena demam. Napasnya menjadi cepat dan pendek. Tak mau menyerah, ia pun menekan bel alarm lagi. Sayangnya, baterainya benar-benar habis, dan tidak ada suara yang keluar berapa kali pun ia menekannya. Dia menendang pintu lift dengan putus asa dan membantingnya dengan keras. Dia mencoba berteriak minta tolong. Namun, dia tahu betul bahwa dengan lift di ruang bawah tanah ini, tidak seorang pun akan mendengar teriakan minta tolongnya kecuali ada orang yang kebetulan lewat. Berteriak tanpa berpikir akan membuang-buang tenaga. Kenyataannya,
Beberapa orang yang memarkir mobilnya di ruang bawah tanah pindah untuk naik ke hotel, tetapi melihat lift ini rusak, mereka malah menggunakan lift yang lain. Di dunia ini, kebanyakan orang apatis terhadap orang lain dan selalu terburu-buru. Lagi pula, dalam kebanyakan situasi, mereka tidak akan terganggu dengan situasi yang tidak memengaruhi mereka. Oleh karena itu, tidak seorang pun pergi ke resepsionis untuk melaporkan kerusakan tersebut. Beberapa orang bahkan mengira lift tersebut sedang dalam pemeliharaan dan tidak mengajukan pertanyaan. Waktu terus berjalan. Dia melirik ponselnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Baterainya hampir habis karena musik yang terus-menerus diputar. Dia menghentikan musik untuk menghemat daya baterai. Inilah caranya menjaga secercah harapan terakhir mereka. Jika keajaiban terjadi, dan ponsel entah bagaimana menerima sinyal, mereka bisa menggunakannya untuk meminta bantuan. Wanita itu, yang masih gemetar karena kedinginan, makin menyusut dalam selimut. Dia menempelkan tangannya dengan lembut pada dahi wanita itu, dahinya terasa sangat panas. Dia menjadi semakin cemas dan gelisah. Ruang sempit ini akan terasa menyesakkan bagi siapapun setelah beberapa saat. Sedangkan untuknya, karena demam, ia mungkin pingsan. Ia bahkan bisa mengalami gangguan pernapasan jika demamnya tidak segera turun. Dalam skenario terburuk, ada kemungkinan demamnya menyebabkan asfiksia. Maka, ia berkata lembut, "Sishi, jangan tidur, ya. Tetaplah terjaga." Dia menjawab dengan suara serak dan lemah, "Aku merasa sangat kedinginan, dan kepalaku sakit." Sambil mengerutkan kening, dia mengulurkan salah satu lengannya untuk memeluknya, tetapi saat dia baru saja menggerakkan satu-satunya anggota tubuhnya, dia melihat alisnya berkerut sambil menundukkan kepalanya, dan lengannya membeku sesaat. Jantungnya berdegup kencang beberapa saat ketika dia melihat bahunya bergetar karena kedinginan, dan akhirnya, dia meletakkan tangannya di bahunya dan perlahan menariknya ke dalam pelukannya. Ia tertegun dan langsung mendengar jantungnya yang keras dan kuat berdetak di dekat telinganya. Buk, 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 buk. Dia menarik dan membungkus selimut lebih erat di sekelilingnya. "Jangan tertidur. Seseorang akan segera datang dan menyelamatkan kita." Ia menghiburnya dengan lembut. Merasa tubuhnya menegang, ia segera menjelaskan, "Aku melakukan ini, hanya karena kamu merasa kedinginan." "Terima kasih," bisiknya, suaranya terdengar seperti dengungan nyamuk. "Ayo kita berlatih naskah kita," usulnya tiba-tiba. Dia benar-benar khawatir dia akan tertidur seperti ini, dan demam akan menimpanya. Sebenarnya dia tidak tahu seberapa efisien hotel ini dan kapan bantuan akan tiba. Pada saat ini, dia hanya bisa menghiburnya dengan cara ini. Akan tetapi, dia terlalu lemah untuk berbicara kepadanya, apalagi untuk berlatih dialog. 823 Sishi punya anak. Ketika suaranya akhirnya melemah, Gusings tidak dapat menahan diri untuk memeluknya lebih erat. Ketika ia menundukkan kepala, ia melihat termos di samping tangannya. Saat membukanya, ada sup jahe yang masih hangat di dalamnya. Dia menuangkan sedikit dengan hati-hati dan mendekatkannya ke mulut Sishi. "Sishi, minumlah sup jahe." Dia duduk sedikit untuk menyesap beberapa suap. Setelah minum sedikit sup, tubuhnya terasa sedikit lebih hangat. Dia menuangkan secangkir lagi untuknya, dan dia pun dengan patuh meminumnya sampai habis. Melihat dia sudah menghabiskan semua supnya, dia pun khawatir kalau dia akan tertidur. "Aku akan bernyanyi untukmu." Dia berkedip. "Baiklah." Sambil tersenyum, dia mulai bernyanyi dengan suara serak. "Dahulu kala, kau dapatkan aku dapatkan kau. Dahulu kala, kau meninggalkanku dan terbang jauh." Musi pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidurnya setelah mandi. Namun, ia tak kunjung tidur. Bahkan ketika dia sampai di rumah, dia dengan sabar menelepon artisnya, tetapi akhirnya, dia tidak bisa tersambung. Terlepas dari bagaimana Lin Fengtian dan Ruobing berulang kali meyakinkannya, dia masih merasa gelisah. Mungkin itu nalurinya, tetapi meskipun waktunya bersama Yun Sishi masih relatif singkat, dia memahami temperamennya dengan baik. Terlepas apakah dia ada di rumah atau tidak, setidaknya dia akan memberinya pemberitahuan. Orang yang ditujunya sangat sopan dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan rasa hormat. Dia tidak akan pernah membiarkannya khawatir tanpa alasan, kecuali tentu saja jika dia menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Pikirannya melayang liar saat ia berguling-guling di tempat tidur. Tepat saat ia duduk dengan frustrasi, tiba-tiba, ponsel yang ia letakkan di bantal berdering. Di tengah malam yang gelap dan sunyi, dering teleponnya yang keras membuatnya takut. Ia segera mengangkatnya,
mengira artisnya telah menelepon. Namun, nomor tak dikenal di layar ponselnya membuat hatinya berdebar kencang. Dia menghela napas dan menjawab panggilan itu dengan suara lesu. Halo? Halo, apakah Anda asisten Yun Sishi? Di ujung sana terdengar suara seorang anak kecil. Suaranya pelan, tetapi dengan nada mendesak. Suaranya terdengar dewasa. Kalau bukan karena kelembutannya, dia mungkin tidak akan bisa menyadari kalau itu adalah suara anak kecil. Terkejut, dia tanpa sadar menjawab, iya. Di ujung sana, Yun Tianyu duduk di sofa dengan kartu nama tergenggam di tangannya. Wajahnya muram. Yun Sishi adalah ibuku. Dia belum kembali, dan aku tidak bisa menghubunginya. Aku ingin bertanya apakah kau tahu di mana dia? Dia terkejut. Reaksi pertamanya adalah memikirkan anak mana yang menelepon untuk mengerjainya. Anak. Sishi punya anak. Apakah ini lelucon? Sishi baru berusia 24 tahun, dan dia sudah punya anak. Dia jelas-jelas tidak mempercayainya. Tetap. Apakah ibuku masih syuting di lokasi syuting? Ini sudah larut malam, seharusnya beliau sudah pulang. Tadi beliau mengirim pesan, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Aku tidak bisa menghubunginya. Maaf mengganggu, tapi aku sangat mengkhawatirkan ibu. Nada bicara Yuyu sopan dan santun, tetapi ada lebih banyak ketenangan dan koherensi di dalamnya. Dia langsung tegang juga. Saya asistennya, tapi dia tidak bersama saya sekarang. Syuting hari ini sudah selesai. Karena dia basah kuyup tadi, saya suruh dia mandi air panas di kamar hotel, tapi setelah itu tidak ada kabar darinya. Saya tidak bisa menghubungi ponselnya dan saya juga sangat khawatir. 824 analisis tenang. Yun Tianyu mendapat petunjuk. Petik 2. Kamu bilang dia menghilang setelah syuting. Ya, Musi mengangguk penuh semangat. Dia melirik arlojinya, waktu sudah lewat pukul 5 pagi. Jam berapa itu? Aku tidak ingat dengan jelas. Anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi tenang. Pikirkan baik-baik. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkin sekitar jam 10 malam, aku tidak ingat jam berapa tepatnya. Aku tidak memperhatikan waktu saat itu. Dia bergegas membuka pesan terakhir yang dikirim ibunya. Pukul 10.12 PM. Waktunya cocok. Di sisi lain, dia bertanya dengan hati-hati, wah, kamu. Apakah Yun Sishi ibumu? Ya, jawabnya tegas. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu bisa menjemputku? Dia melihat keluar jendela. Saat itu sudah dini hari. Dia sedikit khawatir, tetapi dia juga tidak begitu mempercayai anak ini, oleh karena itu, dia berkata, mengapa kita tidak menelepon dan melapor ke polisi terlebih dahulu? Bibi, polisi hanya akan membuat laporan, orang hilang, kalau kita kehilangan kontak selama 48 jam. Meskipun kita bisa melapor ke polisi, sekarang sudah dini hari, menurutmu seberapa efisien mereka? Ia mengingatkannya dengan serius. Dia terkejut dengan analisisnya yang tenang. Anak ini, rasionalitasnya sungguh membuka mata. Berapa usianya? Dari suaranya, dia mungkin baru berusia 6 atau 7 tahun, kedengarannya masih sangat muda. Apakah anak-anak zaman sekarang begitu cerdas sehingga mereka tahu syarat-syarat untuk melaporkan kasus ke polisi? Bibi, aku khawatir dengan ibuku, tapi aku sendirian di rumah sekarang, dan tidak nyaman bagiku untuk keluar, jadi aku hanya bisa merepotkanmu. Baiklah, jadi rumahmu di Jalan Siangti, aku akan menunggumu di pintu masuk. Baiklah, dia menutup teleponnya, berganti pakaian, dan meninggalkan rumah sambil membawa kunci mobilnya. Apartemennya tidak lebih dari 10 menit berkendara ke Siangti Walk, dan dia segera sampai di pintu masuknya. Dia duduk di dalam mobil, menatap gerbang dengan rasa ingin tahu, ketika ketukan ringan datang dari pintu. Suara tiba-tiba itu membuatnya takut. Ia segera menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berdiri di luar pintu mobil. Ia mengenakan kemeja putih dengan celana suspender senada dan membawa tas kecil. Terkejut, dia buru-buru membuka kunci pintu mobil. Ia kemudian dengan gugup memperhatikan anak laki-laki itu, yang tampan dan lembut, naik ke dalam mobil. Posturnya seringan kucing. Dia segera menutup pintu, memasang sabuk pengaman dengan gerakan terlatih, lalu menatapnya. Pergi ke lokasi syuting. Musi, bisakah dia mengatakan bahwa dia terkejut? Dia belum pernah melihat anak setenang itu yang ibunya hilang sebelumnya. Ia mengamatinya dengan saksama. Anak ini masih sangat kecil, baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Wajah mungilnya yang tampan, dengan alis yang indah dan hidung yang mancung, memang mirip dengan Yun Sishi.
Sishi benar-benar punya anak. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Melihat dia dalam keadaan linglung, Yun Tianyu melambaikan tangannya padanya. Ia tersadar kembali, dan ia dengan serius mengingatkannya. Bibi, jangan linglung saat mengemudi, itu sangat berbahaya. Dia bergumam, terima kasih sudah diingatkan. Kalau begitu, mulailah mengemudi. Dia yang mengarahkan. Sebenarnya dia bermaksud memanggil Li Hanlin untuk menjemputnya. Namun, Musi adalah asisten ibunya, dan ibunya bersamanya sebelum menghilang, jadi dia seharusnya bisa mengumpulkan petunjuk penting darinya. Dalam hal ini, agennya tidak berguna bahkan jika dia datang. 825 Kebijaksanaan Yuyu. Musi menyetir sepanjang jalan menuju lokasi syuting. Pada saat ini, suasana di lokasi sangat sunyi. Alat peraga telah dikemas dan dikirim. Tempat parkir yang luas itu kembali terlihat sepi seperti sedia kala dan tidak memberikan petunjuk apapun. Setelah mencari-cari di sekitar lokasi syuting selama beberapa saat, Yun Tianyu masih belum berhasil menemukan apapun. Musi menatap kosong ke arah ekspresinya yang tenang dan rasional dan sama sekali tidak tahu bahwa dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Apakah anak-anak sekarang begitu dewasa sebelum waktunya? Anak laki-laki itu kembali menghampirinya. Sambil mengangkat wajahnya, ia bertanya, ibu mengirimiku pesan sebelum aku kehilangan kontak dengannya, waktu itu sekitar pukul 10 malam. Waktu itu, ibu pergi kemana? Hotel, karena dia basah kuyup, aku menyuruhnya mandi di kamar hotel yang sudah ditentukan. Hotel, dia tidak dapat menahan keraguannya. Ya, ia melanjutkan penjelasannya. Tim produksi kami memesan kamar di hotel sebelah. Kamar-kamar itu biasanya digunakan sebagai tempat istirahat para artis, dan kamar Sishi ada di lantai 10. Yuyu bertanya, lalu, bukankah kita akan tahu kemana ibu pergi jika kita pergi ke hotel untuk memeriksa rekaman keamanan? Kata-katanya merupakan panggilan untuk bangun. Dia memukul kepalanya. Wah, betul sekali. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Diam-diam dia menatapnya dengan pandangan meremehkan. Itu karena kamu bodoh. Tentu saja, komentar ini hanya bisa disimpan dalam hati. Wajahnya tidak menunjukkan rasa jijiknya terhadap IQ-nya saat ia bertanya, kalau begitu, bisakah kau mengantarku ke hotel? Ya, dia berjongkok, ingin menggendongnya, tetapi anak laki-laki itu berkata, aku akan berjalan sendiri. Musi, dia mulai meragukan apakah anak ini memiliki gen non-manusia. Anak-anak pada umumnya takut berjalan dalam kegelapan dan perlu digendong, bukan? Sebaliknya, dia tidak ingin dipegang. Wajahnya menunjukkan rasa jijik. Dia benar-benar tergelitik oleh hal ini. Keduanya bergegas ke hotel. Begitu masuk, bocah itu mengamati sekelilingnya. Hotel ini sudah bobrok, betapa pelitnya tim produksi. Musi menjelaskan bahwa tim produksi harus menganggarkan dana mereka, jadi mereka tidak menginap di hotel mewah. Dia tetap tenang dan kalem, meskipun hatinya ragu. Dia menginvestasikan sejumlah uang, bukan? Puluhan juta, sebenarnya. Apakah mereka dimakan anjing? Setelah dikurangi remunerasi para bintang, biaya produksi film anak muda sudah sangat rendah jika dibandingkan dengan film komersil lain yang memerlukan efek khusus. Selain itu, Lezi Holdings bukan satu-satunya investor. Ada juga Huanyu dan beberapa petinggi, serta penempatan produk, namun mereka masih menginap di hotel kumuh seperti itu. Apakah itu? Uang yang diinvestasikannya pergi ke tempat yang meragukan. Musi berjalan ke meja depan dan melihat resepsionis sudah tertidur. Meskipun sudah dipanggil berkali-kali, tidak ada respons. Yuyu mendekat dan menendang bangku itu. Petugas resepsionis terbangun kaget. Sambil mengamati sekelilingnya, ia melihat seorang pria kecil yang tampan di depannya dan bertanya dengan nada kesal, dari mana anak ini berasal? Bibi, apakah Bibi sudah bangun sekarang? Tanyanya dingin tanpa diduga. Masih muda di usia 29 tahun, petugas meja depan begitu tercengang dengan cara langsungnya memanggilnya, Bibi, hingga dia terpaku. Musi tercengang oleh cara bicaranya yang sederhana dan kasar. Anak ini, siapa yang mewarisi sifat ini? Oh, ya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia punya pertanyaan yang butuh jawaban. Jika ini memang anak Yun Sishi, lalu, siapa ayahnya? Wajah anak laki-laki itu samar-samar mengingatkannya pada seseorang. Wajah seorang pria samar-samar muncul di benaknya, tetapi ia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki hal ini. Dia mendengar petugas resepsionis menggerutu, dari mana anak ini datang.
Kenapa dia bicara seperti itu? 826 Muyaze adalah ayah anak itu. Musi bertanya, Nona, di mana ruang kendali hotel? Kami ingin melihat rekaman keamanannya jika memungkinkan. Petugas resepsionis menguap sebelum meliriknya dengan waspada. Dan Anda? Saya dari tim produksi, The Green Apple, kami memesan 10 kamar di hotel Anda. Dengan nada kosong, staf itu berkata, saya baru saja dipindahkan ke sini. Meskipun saya dengar tim produksi sudah memesan hotel kita, kenapa Anda mau melihat rekaman CCTV-nya? Tentu saja, ini karena keadaan darurat. Seorang artis dari tim produksi kami hilang setelah memasuki hotel Anda, dan kami tidak bisa menghubunginya melalui telepon apapun. Karena dia menghilang di tempat ini, kami ingin memeriksa rekaman CCTV. Petugas resepsionis menggosok matanya yang masih mengantuk, tetapi menolak dengan nada meminta maaf, maaf. Bukankah seharusnya tim produksi langsung melapor ke polisi jika ada yang hilang? Melapor ke polisi, benar, jangan keberatan aku bertanya, tapi sudah berapa lama orang ini menghilang? Dari jam 10 malam sampai sekarang. Lalu, laporkan ke polisi. Yuyu menyela dari samping. Polisi hanya akan mencatat pernyataan kami dan baru setelah 48 jam mereka akan mengajukan laporan orang hilang. Musi dengan gugup menjelaskan, sebenarnya, situasi saat ini mungkin tidak memerlukan polisi, kita hanya perlu tahu kemana dia pergi setelah memasuki hotel. Begini, petugas resepsionis mengerutkan kening lalu menjelaskan dengan hati-hati, kami tidak berwenang mengambil rekaman keamanan kecuali polisi turun tangan. Mengapa? Tidak ada otoritas, akunya. Sebelumnya, ada pelanggan yang laptop dan barang-barang lainnya dicuri dan meminta kami untuk memeriksa rekaman keamanan juga. Akhirnya, rekaman itu berhasil diambil kembali berkat campur tangan polisi. Anak laki-laki itu mengerutkan alisnya. Kurangnya pelayanan hotel ini sungguh membuat warga khawatir. Musi bergegas ke satu sisi untuk memanggil polisi. Akhirnya, jawaban yang ia terima adalah hanya ada sedikit petugas polisi yang bertugas malam di kantor polisi. Beberapa sedang berpatroli, dan 2 sedang membuat catatan, sehingga mereka tidak dapat menerima laporan lebih lanjut untuk sementara waktu. Dia disarankan untuk mengajukan laporan, orang hilang, setelah 12 jam berlalu atau menunggu hingga pukul 8 pagi. Saat itu, kantor polisi seharusnya dapat mengirim seseorang untuk memeriksa situasi. Setelah menutup telepon, anak laki-laki itu bertanya tentang situasinya. Anak perempuan itu menjawabnya dengan jujur. Bagaimana? Dia gelisah, tanpa sadar menanyakan pendapatnya. Dia tidak menyadari bahwa dia, sebagai orang dewasa, sebenarnya telah meminta pendapat seorang anak tentang apa yang harus dilakukan. Yuyu sedikit mengerucutkan bibir merahnya. Setelah itu, dia teringat sesuatu dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Setelah berdering cukup lama, panggilan itu akhirnya dijawab. Dia membuka mulutnya. Ayah, aku sekarang di Hotel Hautai. Ada keadaan darurat, kemari sebentar. Musi tercengang dan menatap muram wajahnya yang tenang saat dia menutup telepon. Ia bisa melihat kecemasan dan kegugupan di mata anak itu, tetapi meskipun ia sangat khawatir, ia masih mampu mengambil keputusan yang tepat. Hal itu cukup untuk membuat orang-orang terkesima. Lebih dari 10 menit kemudian, sebuah mobil sport terparkir di pintu masuk hotel. Pria ramping dan tampan yang muncul di pintu mengejutkannya. Baru saat itulah dia menyadari mengapa dia merasa ciri-ciri anak itu familiar. Dia menatap kosong ke arah ayah dan anak itu, dan sudut bibirnya berkedut. Ayah dari anak ini sebenarnya adalah putra mahkota grupmu, Muyaze. Dia tiba-tiba mengerti alasan di balik aura pembunuh dan tatapan marahnya saat dia menyaksikan Yun Sishi diganggu dan ditampar oleh Yan Bingqing. Dia juga mengerti mengapa Yan Bingqing dilarang dan terpojok semalaman. 827 kepala polisi memimpin suatu unit secara langsung. Musi masih bingung. Muyaze memasuki hotel dan langsung melihat si kecil berdiri di depan resepsionis. Ia menghampiri dan menggendongnya sebelum bertanya apa yang terjadi. Resepsionis itu menatap pria tampan di depannya dengan tak percaya. Meskipun Muyaze buru-buru meninggalkan rumah dan hanya mengenakan kemeja kasual, ia tetap memancarkan keanggunan dan kebangsawanan alami. Dia berpikir, pria ini pasti orang terhormat dengan latar belakang yang luar biasa. Sosoknya tinggi dan penampilannya luar biasa. Meskipun hanya berdiri sebentar, kehadirannya memenuhi setiap sudut dan membuat ruangan yang luas itu terasa sangat sempit. Saat Musi masih linglung, Yuyu segera menceritakan seluruh masalahnya kepada ayahnya.
Tatapan pria itu berubah dingin. Kapan dia hilang? Anak laki-laki itu menjawab, terakhir kali ibu membalas pesanku adalah pukul 22.12. Waktu aku menelepon ibu pukul 22.30, aku tidak bisa tersambung. Ketika ia tidak dapat menghubungi Yun Sishi, ia menggeledah seluruh rumah dan menemukan kartu nama asisten dan manajernya. Ia pertama-tama menghubungi ponsel Qin Zhou, tetapi tidak aktif. Dia kemudian menelepon asistennya, yang kemudian membawanya ke hotel ini. Anak kecil itu melanjutkan bicaranya. Prioritas utama kami sekarang adalah memeriksa rekaman keamanan hotel, tetapi petugas resepsionis mengatakan bahwa hanya dengan campur tangan polisi kami bisa diberi izin untuk melihatnya. Tatapan dingin dan tajam ayahnya tertuju pada resepsionis. Terintimidasi oleh tatapannya, petugas resepsionis bergegas menjelaskan. Pak, ini aturan hotel. Saya benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Tanpa polisi, kami tidak bisa mendapatkan rekaman keamanan. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Kami sudah melakukannya, tetapi polisi mengatakan bahwa mereka hanya dapat mengirimkan personel setelah matahari terbit. Pria itu menyipitkan matanya dan berjalan ke sudut sambil menggendong putranya. Ia menelepon dan memberi perintah singkat. Tidak diketahui apa sebenarnya yang dikatakannya, namun tak lama kemudian, 3 mobil polisi bergegas menuju hotel. Apa yang terjadi selanjutnya praktis membuat Musi ternganga. 4 atau 5 pria berpakaian seragam polisi turun, dan mereka dipimpin dengan tergesa-gesa oleh kepala polisi, Chen Wei. Begitu ia melangkah masuk, ia melihat pria jangkung di aula dan langsung mengangguk dan membungkuk sambil berjalan menghampirinya. Senyum di wajahnya menyiratkan sanjungan dan rasa hormat, jauh berbeda dari kesan Musi terhadap polisi yang tidak tersenyum. Kepala polisi itu menghampiri Muyase. Dengan sedikit membungkuk, ia menyapa dengan hormat, "Halo, ketuamu. Kami tidak tahu Anda sebelumnya, jadi, ada penundaan. Saya harap Anda tidak keberatan." Pria itu tidak mengedipkan kelopak matanya maupun membuka mulutnya. Kepala perwira itu kemudian menatap anak kecil di gendongannya, tersenyum lagi sambil berkata, "Ini anakmu, ya." Wah, tampan sekali dia. Karena kebal terhadap hal ini, pria itu berbicara dengan suara dingin, yang membuat orang-orang merasa mati rasa. "Lupakan soal salam, kita sedang dalam keadaan darurat, kan?" Kata-kata ini dingin namun agung dan mengandung daya jera yang kuat. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi, namun dia masih memancarkan aura yang bermartabat. Hampir semua orang di ibu kota besar ini mengetahui namanya. Hanya sedikit sekali yang mendapat kehormatan untuk melihat wajahnya. Ini juga pertama kalinya Chen Wei melihatnya, sebelumnya ia hanya mendengar namanya. Kini setelah melihat orang aslinya, ia merasa sangat terkejut. Tinggi, tampan, luar biasa, dan seperti kata rumor, seorang pria yang luar biasa. Baiklah, aku akan mulai mengaturnya. 828 tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Saya ingin melihat kamera keamanan di hotel ini, tetapi staf hotel mengatakan bahwa saya tidak memiliki wewenang untuk melakukannya tanpa campur tangan polisi, kata Muyase. Chen Wei mengangguk. Jadi, ketuamu ingin melihat rekaman keamanan, serahkan saja padaku. Aku akan segera mengurusnya. Setelah berkata demikian, ia menyesuaikan raut wajahnya dan berjalan menuju meja resepsionis. Ia memasang ekspresi tegas seperti seharusnya seorang kepala polisi. Musi berdiri di samping, pastinya sedikit bingung. Tidak mengherankan orang-orang akan berebut kekuasaan dan ketenaran. Kalau dipikir-pikir lagi, saat dia memohon dengan segala cara di meja resepsionis itu mengelak permintaannya dengan kata-kata yang sangat sedikit. Ketika dia menelepon polisi, tidak ada satupun polisi yang dikirim. Sekarang, sejujurnya, itu hanya karena dia tidak mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Pada saat ini, petugas meja depan sudah segera menelepon, meminta manajer lobi untuk segera datang. Dengan kepala polisi yang maju, sisa masalah akan lebih mudah diselesaikan. Ruang kendali berada di lantai 2. Maka, bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi bulan, sederet orang mengawal Muyase menuju lift. Saat mereka melewati pintu masuk lift, staf resepsionis melihat salah satu lift tidak berfungsi. Ia bertanya-tanya, apakah lift ini rusak? Rusak. Kenapa bisa rusak? Karena malu, manajer lobi segera maju untuk mencobanya. Ternyata memang tidak berfungsi. Minta seseorang untuk memperbaikinya saat matahari terbit. Yuyu mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, mungkinkah ibu terjebak di dalam lift? Musi tertegun sejenak. Ini memang mungkin.
Coba pikirkan, kita tidak bisa terhubung ke ponsel ibu apapun yang terjadi, dan biasanya tidak ada sinyal di lift. Anak laki-laki itu membuat analisis dengan tenang. Di sampingnya, manajer lobi yang terhina itu menjawab, mana mungkin. Kalau ada orang yang terjebak di dalam lift, pasti ada yang menyadarinya. Selalu ada staf yang bekerja di ruang kontrol 24 jam sehari. Mungkin, staf di ruang kontrol sedang tertidur seperti resepsionis di meja depan. Balas Yuyu. Wajah petugas meja depan memerah. Manajer lobi memelototinya dengan mengancam, tetapi ia tetap berusaha menyelamatkan situasi. Tidak, staf kami tidak akan berani. Kenapa kita tidak masuk saja ke ruang kontrol, nanti kita tahu. Celakanya, ketika mereka hampir sampai di pintu masuk ruang kontrol, yang mereka lihat hanyalah 4 orang petugas keamanan, dengan wajah penuh ketegasan, tengah bermain kartu di sudut. Daripada mengatakan bahwa mereka sedang bermain kartu, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka sedang berjudi. Manajer lobi meledak marah dan berteriak, ini masih jam kerja, apa yang kalian lakukan? Keempat pria itu terkejut. Mereka menoleh, hanya untuk mendapati sekelompok orang dengan aura yang luar biasa mengelilingi mereka. Mereka berdiri dengan tergesa-gesa dan dengan canggung mencoba menengahi situasi. Manajer lobi ingin memarahi mereka lebih lanjut, tetapi Muyaze mengalihkan pandangannya ke kepala polisi, yang segera memahami niatnya dan berkata dengan tergesa-gesa, sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi, kita harus segera menemukannya. Ke ruang komputer. Ruang komputer yang sangat kecil itu penuh dengan mesin-mesin. Mengikuti inspektur kepala dan Musi, pria itu menggendong putranya masuk. Tepat saat mereka masuk, tatapan Yuyu menyapu semua layar. Ia tiba-tiba memucat karena terkejut dan menunjuk ke salah satu layar. Itu ibu. Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di monitor, di dalam lift sempit dan sempit itu, Yun Sishi, dipeluk Gu Xings, keduanya meringkuk di sudut. Kondisi mentalnya jelas buruk. Meskipun rekaman keamanannya buram, mereka masih bisa melihat ekspresinya yang lesu dan putus asa. Terkejut, Muyaze berjalan ke arah monitor. Bibir tipisnya membentuk garis dingin sementara tatapan dinginnya menyapu orang-orang di belakangnya. Tatapannya dingin dan menakutkan. Manajer lobi, yang berdiri di belakangnya, lemas dan berlutut di lantai. 829 selamatkan kalian berdua sekarang juga. Ah, Xings juga ada di sana. Musi berseru sambil bergabung dengan mereka untuk melihat. Melihat tubuh Yun Sishi yang gemetar di balik selimut, hatinya terasa sakit. Astaga, dia basah kuyup karena hujan, dan karena sudah lama terjebak di lift, dia mungkin masuk angin. Ia menoleh ke manajer lobi dengan marah, air matanya hampir tumpah. Ada apa dengan hotelmu? Resepsionisnya saja tertidur, tidak ada yang mengawasi ruang kontrol, dan para satpamnya sedang asyik bermain kartu. Kalian bahkan tidak tahu kalau tamu-tamu terjebak di lift selama ini. Kalau terjadi sesuatu pada mereka, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Maafkan aku, maafkan aku. Manajer Aula meminta maaf sebesar-besarnya, merasa sangat menyesal. Muyaze memerintahkan, mengapa kamu masih tidak bergegas menghubungi tim penyelamat? Ya, dia bergegas menghubungi tim penyelamat. Tangan kecil Yuyu menyentuh layar, air mata kekhawatiran mulai menggenang di matanya. Bu, ayahnya masih belum tenang. Matanya menyipit saat ia berdiri di depan layar, memperhatikan Gu Xings memeluk erat istrinya. Karena sifatnya yang jeli, asisten itu memperhatikan tatapan dingin pria itu dan segera menjelaskan, Xings pasti takut kalau Sishi kedinginan, makanya dia memeluknya. Percuma saja mengatakan semua ini sekarang. Menyelamatkan mereka lebih penting, kata anak laki-laki itu dengan tenang. Diam-diam dia merasa terkejut, sekaligus kagum lagi dengan kedewasaan dan rasionalitas anak ini. Pada saat tim penyelamat dan pemadam kebakaran tiba, hari sudah hampir fajar. Ambulans pun datang dengan cepat. Tidak diketahui siapa yang membocorkan berita tersebut ke media, namun begitu mendengar Gu Xings dan Yun Sishi terjebak di dalam lift, para reporter dan paparazi memadati pintu masuk hotel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Chen Wei segera meminta bantuan untuk mencegah anggota media tersebut mengganggu upaya penyelamatan. Petugas pemeliharaan lift mulai memeriksa posisi lift. Disimpulkan bahwa lift tidak berhenti di lantai tertentu, melainkan di ruang bawah tanah. Muyaze dan yang lainnya tetap di ruang kendali untuk memantau situasi dua orang yang terjebak di dalam lift, sementara tim penyelamat turun ke ruang bawah tanah 3 dan membuka pintu lift. Musi bergegas ke depan dan berteriak, Xings, Sishi, kalian berdua di dalam.
Sang superstar mendengar teriakannya dari dalam lift dan langsung menjawab, "Ya." Namun, Yun Sishi sudah pingsan karena demam tinggi. Tidak ada reaksi apapun darinya. "Kami sedang berusaha menyelamatkan kalian berdua sekarang. Apa kalian berdua baik-baik saja?" Dia segera menjawab, "Saya baik-baik saja, tapi Sishi demam tinggi." "Cepatlah." Terkejut, Musi memohon, "Tolong cepat selamatkan mereka." Ya, Nona, tenang dulu. Kami akan segera mengambil peralatannya." Karena lift berhenti di bagian paling bawah, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah menyelaraskannya ke tingkat lantai tertentu menggunakan perangkat pemutar tangan sebelum mereka dapat menyelamatkan dua orang di dalamnya. Dia langsung berkata, "Sings, Sishi, jaga keselamatan kalian. Kami akan segera mengeluarkan kalian berdua." "Baiklah." Gu Sings menepuk-nepuk pipi Yun Sishi pelan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sishi, bangun. Tetaplah terjaga sebentar. Kita akan bisa keluar sebentar lagi." Ia tak kuasa menahan diri untuk memeluknya lebih erat. Ia mengecup keningnya pelan sebagai bentuk penyemangat, lalu mengangkat kepala, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Berdiri di ruang kendali, Muyaze menyaksikan semua yang terjadi di dalam lift. Terutama adegan sang superstar mencium kening kekasihnya, membuatnya mengepalkan tinjunya. 830 kepadatan media. Di ruang mesin lift, dua pekerja pemeliharaan memasang perangkat pemutar tangan untuk mencegah lift bergerak terlalu cepat atau terjadinya kecelakaan saat remnya terlepas secara mekanis. Orang lain menggunakan metode teknis untuk melepaskan dan mengencangkan rem. Saat rem dilepas, pasangan lain memutar perangkat penggulung tangan dengan kuat, sehingga kabin bergerak naik secara perlahan. Turbulensi yang mengganggu terjadi di kabinet, menyebabkan lampu berkedip-kedip. Yun Sishi meringkuk lebih erat. Turbulensi yang berlebihan memperparah sakit kepalanya dan membuatnya merasa pusing. Setiap guncangan diselingi keheningan, lalu getaran lain terjadi. Di ruang kendali, Yuyu mengamati semua yang ada di monitor dengan cemas. Tiba-tiba, sambil mengangkat kepalanya, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, ayo kita ke ruang bawah tanah 3. "Hah, ibu tampaknya tidak enak badan, aku khawatir." "Baiklah." Muyaze membawanya ke ruang bawah tanah 3. Setibanya di sana, anak laki-laki itu menyadari ketidakhadiran tim medis dan bertanya. Musi segera berkata, "Saya akan memeriksanya." Tak lama kemudian, ia bergegas kembali, sambil berkata, "Ambulans tidak bisa masuk karena pintu masuknya terhalang kerumunan wartawan dan paparazi." Kepala polisi sudah mengerahkan lebih banyak personel ke reporter. Alis Muyaze berkerut tidak senang. Dia menimpali dengan nada kesal, "Iya. Kami tidak tahu siapa yang membocorkannya, tetapi para reporter mendengar kabar bahwa Gu Sings dan Yun Sishi terjebak di lift, jadi mereka semua bergegas untuk mendapatkan informasi." Yuyu pun mengernyitkan dahinya dan bertanya, "Polisi?" Dia menjawab dengan cemas, "Reporternya terlalu banyak. Berbagai organisasi media mengirim banyak orang untuk meliput berita, jadi polisi tidak cukup." Tepat saat itu, sebuah pengingat datang dari walkie-talkie petugas pemeliharaan lift. "Ini sudah dekat, perhatikan." Sekelompok orang berteriak-teriak di sekitar pintu masuk lift saat lift mengeluarkan suara gedebuk. Suara lagi-lagi terdengar dari walkie-talkie. "Sudah di posisi." Tim penyelamat membuka paksa pintu lift dan melihat Gu Sings memeluk Yun Sishi di sudut. Mendengar gerakan, sang superstar mengangkat kepalanya, hanya untuk menatap mata Muyaze. Ia sedikit terkejut. Di tengah lamunannya, pria itu melangkah masuk ke dalam lift dan meraih Yun Sishi dari pelukannya, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Yuyu mengikutinya dari dekat, berjingkat-jingkat untuk memantau kondisi ibunya. Tangan kecilnya menggenggam tanganku dengan lembut. Tiba-tiba, alisnya yang halus berkerut. "Mama demam tinggi." Pria itu menundukkan kepala dan menempelkan dahinya ke dahi wanita itu. Saat merasakan panas yang mendidih dari dahi wanita itu, wajahnya pun menunjukkan sedikit rasa gelisah. Musi melirik anak buahnya, lalu kembali menatap sang superstar. Ia bergegas masuk ke dalam lift, ingin membantunya naik, tetapi sang superstar sedikit menghindar. Lengannya membeku di udara. Ia tiba-tiba teringat bahwa pria itu terobsesi dengan kebersihan dan tidak suka kontak berlebihan dengan orang lain. Dia merasa sedikit malu dan tersenyum khawatir. "Sings, kamu baik-baik saja." Dia perlahan bangkit, tetapi karena terlalu lama berjongkok, saat dia berdiri, tubuhnya sedikit bergoyang dan dia merasa sedikit pusing. Dia ingin menyusul mereka untuk memeriksa kondisi Yun Sishi, tetapi Muyaze bergegas keluar sambil menggendongnya.
Ketika lelaki itu muncul di pintu masuk sambil menggendongnya, hal itu menyebabkan keributan besar. Para wartawan awalnya ingin mendapatkan informasi tentang sang superstar dan aktris yang baru debut ini yang terjebak di dalam lift bersama, yang diungkapkan oleh staf hotel, tetapi ketika Muyaze muncul bersamanya, fokusnya beralih sejenak. 831 interogasi intens. Astaga, bukankah ini CEO grupmu, Muyaze? Mengapa dia ada di sini? Hei, dia menggendong Yun Sishi. Mereka terlihat sangat akrab. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir liar melihat pemandangan ini. Para reporter bergosip satu sama lain. Kudengar Huan Yu sebelumnya melarang Yan Bingqing karena dia menindas seorang pendatang baru di lokasi syuting, dan Yun Sishi kebetulan salah satu pendatang baru paling terkenal dalam produksi The Green Apple. Seseorang berbisik, bukankah sebelumnya ada rumor bahwa dia berhasil bergabung dengan Huan Yu saat debutnya karena ada investor besar di belakangnya? Mungkinkah investor ini, Muyaze? Kemungkinan besar, lampu kamera begitu menyilaukan saat para awak media berebut masuk, merentangkan mikrofon mereka dan berteriak, ketuamu, lihat ke sini. Saya reporter dari Phoenix News, bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan Yun Sishi? Ketuamu, ada rumor bahwa Anda dan Yun Sishi memiliki hubungan intim. Bisakah Anda memberitahu kami seperti apa hubungan Anda dengannya? Petik 2, mikrofon yang tak terhitung jumlahnya disodorkan di depan wajahnya, dan lampu sorot yang berkedip-kedip menyilaukan matanya. Dia menggendongnya tanpa ekspresi dan sama sekali mengabaikan pertanyaan kasar para wartawan. Bagaimana mungkin awak media ini melewatkan berita menarik seperti itu? Mereka tanpa henti mengikutinya dari dekat dan bahkan membentuk tembok manusia untuk menghalangi jalan keluarnya. Matanya menyipit sementara wajah tampannya semakin gelap. Ia hampir meledak marah. Dalam pelukannya, Yun Sishi merasakan telinganya berdenging. Berisik sekali, lampu yang berkedip-kedip itu begitu menyilaukan hingga matanya sakit. Sambil menundukkan kepala, ia melihat ketidaknyamanan di wajah wanita itu. Tatapannya berubah beberapa derajat lebih dingin dan tajam. Dia melirik ke sekelilingnya, aura dinginnya menyebar kemana-mana. Para reporter ini berwatak keras dan tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak takut dengan sikapnya yang mengerikan dan terus maju. Yuyu menggenggam erat lengan baju ayahnya, namun wajahnya sedikit acak-acakan karena suara orang banyak yang mengacak-acak. Dia belum pernah melihat kerumunan orang sebanyak itu sebelumnya, begitu padatnya sehingga mereka tidak bisa melewatinya. Pertanyaan-pertanyaan itu datang bersamaan, tidak memberi waktu bagi orang-orang untuk mencerna atau memahaminya. Musi pun bergegas menghampiri. Melihat kerumunan di pintu masuk, ia membeku di tempat, lalu tanpa sadar memasang senyum profesional. Semuanya, tolong jangan berkerumun di sekitar pintu masuk. Harap perhatikan keselamatan dan jangan halangi pintu masuk, ya. Situasinya kritis sekarang, tolong beri jalan dan jaga pintu masuk tetap kosong, ya. Begitu dia berbicara, seorang pria dari kerumunan dengan keras menginterogasi, jangan sengaja mengalihkan topik. Yun Sishi, tolong jawab ini dengan jujur, apakah kamu simpanan Muyaze? Pertanyaan tajam itu langsung menenangkan kerumunan. Senyum Musi menegang, lalu mendingin seketika, ia terpaku di tempatnya. Wajah anak laki-laki itu memucat. Meski masih muda, dia mengerti arti, nyonya. Dipertahankan, nyonya, ini jelas-jelas penghinaan. Pertanyaan kasar itu langsung menimbulkan keributan. Pria itu terus bertanya dengan agresif. Ketuamu, apakah diamnya Anda berarti persetujuan diam-diam? Kerumunan itu terdiam sejenak sebelum mereka melanjutkan pertanyaan-pertanyaan mereka yang terus-menerus. Saya dengar Anda sebelumnya pernah melakukan aborsi untuk Muyaze, apakah hal ini benar? 832 Muyaze memukuli seseorang. Jika rumor itu benar, dengan hubungan intimmu dengannya sekarang, apakah ini berarti kamu adalah pihak ketiga? Kudengar kamu diadopsi dari Pusat Kesejahteraan Sengde, benarkah? Lagi pula, Direktur Luo Hanjin dari Pusat Kesejahteraan Sengde sebelumnya ditangkap dan dipenjara atas tuduhan pedofilia. Terungkap kemudian bahwa banyak anak di pusat kesejahteraan tersebut menjadi korban, apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Dengan bulu mata yang bergetar, kelopak mata Yun Sishi terkulai saat ia menutup mata. Bibirnya mengerucut rapat dan wajahnya perlahan memutih. Suara-suara menusuk itu menggemakan pertanyaan-pertanyaan yang tak tertahankan di telinganya berulang kali, dan pertanyaan-pertanyaan tajam ini begitu tajam dalam situasi yang kacau ini. Yuyu berdiri terpaku di tempatnya. Seolah membatu,
Ia tak bergerak saat kilatan-kilatan cahaya berkelebat di depan matanya, pandangannya perlahan memutih. Ibu bukan pihak ketiga. Apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini? Muyaze berdiri diam di tempatnya, tak bergerak sedikit pun saat tatapan tajamnya menyapu kerumunan. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Melihat ia berhenti, para reporter semakin mengerumuninya. Mereka hampir saja memasukkan mikrofon ke mulutnya. Ayah, putranya membuka bibirnya, tetapi tak bisa bersuara. Suaranya yang sayup-sayup tenggelam oleh gelombang pertanyaan lain dari lautan wartawan ini. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menggenggam erat tangan putra kecilnya. Anak lelaki itu merasakan ketenangan yang tak dapat dijelaskan dari kehangatan yang menyelimuti telapak tangannya. 3 hingga 5 kendaraan polisi segera tiba di tempat kejadian, dan kepala polisi bergegas mengerahkan tim untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Petugas ambulans pun bergegas datang, namun karena pintu masuk dihalangi oleh awak media bagai tembok kokoh, mereka tak mampu menerobos. Gusings melangkah menuju pintu masuk, dan saat melihat pemandangan di hadapannya, dia terpaku. Matanya menyipit saat dia tanpa ekspresi memperhatikan kerumunan orang yang memadati pintu masuk. Melihat sang bintang juga muncul, para wartawan pun menjadi heboh, mereka menyerbu ke depan, lampu menjadi lebih terang karena suara kilatan kamera yang terus-menerus terdengar. Sings, lihat ke sini. Bisakah Anda memberitahu kami kesan Anda tentang Yun Sishi? Sings, lihat ke sini. Aku reporter dari Starlight Daily. Muyaze tiba-tiba berteriak, enyahlah. Meskipun suaranya berat, nadanya yang dingin adalah sebuah perintah mutlak. Tatapan matanya yang dingin menyapu kerumunan dan membuat hati semua orang bergetar. Aura pembunuhnya memaksa beberapa awak media yang tak kenal ampun di dekatnya mundur beberapa langkah. Tepat saat ia hendak mencapai ambulans, seorang reporter, yang sebelumnya telah mengajukan pertanyaan tajam itu, tidak terpengaruh oleh sikap dinginnya, tidak seperti yang lain, dan dengan putus asa ia menerobos ke depan. Menghalangi jalannya dengan kamera dan mikrofon yang direntangkan, ia bertanya, "Ketuamu, Anda belum menjawab pertanyaan saya." Muyaze tiba-tiba berhenti, lalu menyipitkan mata padanya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum acuh tak acuh dan mengejek. Melihat dia berhenti, wartawan itu buru-buru mendorong mikrofonnya lebih dekat sambil berteriak, "Tolong jawab ini langsung, apakah Yun Sishi simpananmu?" Begitu dia berbicara, pria itu mengayunkan kakinya dan menendang wartawan ini. Karena terkejut, pria itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Kerumunan langsung ribut. Muyaze memukuli seseorang. CEO di Seng Financial Group menyakiti seseorang. 833 tekanan dari opini publik. Lampu yang berkedip-kedip itu langsung menenggelamkan mereka. Seorang reporter dari surat kabar hiburan terkenal menghampiri mereka dan mengambil foto dengan DSLR-nya. Muyaze membalikkan wajahnya dengan berbahaya. Sambil mengerutkan kening, ia meninju lensa kamera hingga hancur berkeping-keping. Dia lalu mengangkat kepalanya tanpa ekspresi dan, dengan aura dingin, membentak, "Diam." Suasana menjadi hening sejenak. Itu adalah keheningan yang aneh. Kerumunan itu berdiri terpaku di tempatnya seolah-olah waktu telah membeku. Dia berteriak, "Minggir!" Kerumunan itu saling berpandangan. Takut, tak seorang pun berani maju dan dengan patuh minggir untuk memberi jalan. Yun Sishi kemudian dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan diagnosis awal, tidak ada luka luar. Hanya saja karena udara dingin yang berhembus ke arahnya, ditambah ia tidak sempat berganti pakaian yang basah kuyup tepat waktu, hawa dingin tersebut meresap ke dalam tubuhnya dan menyebabkan demam tinggi hingga 4 derajat Celcius. Jika mereka datang agak terlambat, dia akan berisiko terkena pneumonia. Begitu dia dirawat di rumah sakit, Muyaze meninggalkannya di bawah perawatan Yuyu dan Musi dan segera pergi. Para wartawan yang memadati pintu masuk hotel juga dibawa kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi dengan tuduhan menghalangi keselamatan publik. Setelah kejadian itu, pria itu tentu saja tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Gerombolan reporter ini semuanya dipecat dan dimasukkan ke dalam daftar hitam industri, mereka tidak akan pernah bisa terlibat lagi dalam hal ini seumur hidup. Ia juga memerintahkan orang-orang untuk menghapus bersih semua foto yang diambil di tempat kejadian perkara. Setelah diselidiki, terungkap bahwa wartawan yang tidak bermoral ini berasal dari media kelas 3. Para wartawan tersebut mengungkapkan, mereka mendapat informasi tentang kejadian tersebut dari staf hotel dan bergegas ke tempat kejadian untuk menyergap pihak-pihak yang terlibat. Tak lama kemudian,
Polisi berhasil mengungkap identitas staf yang membocorkan kejadian tersebut, ternyata dia adalah petugas meja depan. Polisi kemudian membawa resepsionis untuk menjalani serangkaian interogasi. Meskipun Muyaze tepat waktu menekan berita tersebut, berita tentang Yun Sishi yang menikah dengan orang penting tersebar di internet. Gosip disebarkan di Weibo oleh pengirim spam. Pendukung misterius aktris pendatang baru, Yun Sishi, terbongkar kedoknya, ternyata adalah Cheo Diseng. Pengungkapan yang mengejutkan, putra mahkota grupmu mengamuk karena aktris pendatang baru yang membintangi film beranggaran tinggi. Pendatang baru itu terungkap sebagai pihak ketiga dalam pernikahan keluarga kaya. Larangan Yan Bingqing karena menyinggung simpanan pewaris grupmu. Seorang aktris pendatang baru melahirkan anak haram untuk putra mahkota grupmu. Dengan cepat, berita buruk ini tersebar di seluruh internet. Namun karena sebagian besarnya tampak hanya sekadar rumor, warganet pun sekadar menyampaikan rasa penasaran atas masalah ini. Banyak orang berbondong-bondong ke halaman Weibo Yun Sishi, ingin meninggalkan komentar, tetapi Musi memiliki pandangan jauh ke depan dan memblokir bagian komentar di Weibo dengan kecepatan kilat. Yang tidak disadarinya adalah tindakannya hanya memperburuk keadaan karena tampak seperti suatu upaya menutup-nutupi. Berita tentang seorang aktris yang baru debut menjadi pihak ketiga dalam pernikahan yang terkenal menyebar seperti api di dunia maya, menyebabkan kebingungan untuk sementara waktu. Banyak netizen yang merasa bahwa meskipun aktris ini relatif baru di dunia hiburan, ia selalu menjadi tren. Seolah-olah ia berhasil membawa topik tersebut kembali ke dirinya sendiri. Banyak pula yang mengeluhkan bahwa proses syuting, The Green Apple, tidak berjalan mulus, syutingnya baru saja dimulai, tetapi banyak masalah yang menghantuinya. Beberapa bahkan menduga bahwa ini adalah cara kru produksi untuk menggembar-gemborkan film tersebut agar lebih menarik perhatian. 834 Tidak ada kesempatan kedua. Anak kecil itu bisa mencium sesuatu yang mencurigakan ketika ia menelusuri Weibo dan melihat rumor yang beredar daring tentang ibunya. Ada banyak hal yang mencurigakan seputar peristiwa ini. Huanyu Entertainment hampir memonopoli media, tetapi tidak berhasil menghentikan rumor-rumor buruk tentang ibu dan ayahnya dalam kasus ini. Sungguh tidak biasa. Oleh karena itu, bukan hanya ayahnya, bahkan dia, sang putra, pun bisa merasakan ada yang tidak beres. Begitu lelaki itu menyelesaikan urusannya, ia mendapat telepon dari kakeknya untuk segera pulang. Dengan nada yang tegas, lelaki tua itu memberitahunya bahwa ada suatu hal mendesak yang harus diumumkannya. Ia tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu tanpa perlu berpikir. Namun, baginya, hal itu tidak penting. Yun Sishi masih dirawat di rumah sakit, dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia tetap mengutamakan Yun Sishi. Ia akan menyelesaikan sisanya nanti. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kantor polisi, ia segera pergi ke rumah sakit. Begitu melangkah masuk ke bangsal, ia melihat Yuyu sedang mengawasi ibunya yang sedang tidur. Dengan bantuan para perawat, ibunya dibersihkan sekali dengan handuk hangat, lalu diganti dengan baju rumah sakit yang bersih. Ini adalah pin keempat infus yang diberikan padanya. Ketika melihat ayahnya memasuki ruangan, anak laki-laki itu menunjukkan ketidakbahagiaannya. Ayahnya meliriknya dan dengan mudah menyadari ketidakpuasannya. Pria itu bisa menebak sumber ketidakbahagiaannya. Berbeda dengan anak-anak seusianya, anak ini jauh lebih dewasa. Akibatnya, tuduhan dan penyelidikan kasar para reporter yang menghalangi pintu masuk hotel menyakitinya, sama seperti ibunya. Akhirnya kau di sini. Putranya meliriknya dengan dingin. Urusanmu sudah beres. Sudah diputuskan. Pria itu berjalan ke tempat tidur dan memeriksa suhu tubuh istrinya dengan menempelkan punggung tangannya di dahi. Setelah infus ketiga, demamnya mereda, tetapi tidak sepenuhnya. Putranya tidak bermaksud melepaskannya begitu saja dan tiba-tiba menariknya ke balkon dengan tangannya. Menutup pintu balkon dan menyandarkan punggungnya ke pintu dengan tatapan dingin, bocah kecil itu tidak repot-repot menyembunyikan kemarahan di matanya. Saya sangat tidak senang dengan apa yang terjadi hari ini. Pembukaannya yang singkat merupakan indikasi dari pembicaraan lugas yang ingin ia lakukan dengan ayahnya. Saya tahu betul bahwa beberapa media bisa bersikap tidak berperasaan dengan komentar mereka dan saya tidak perlu ambil pusing. Saya juga mengerti bahwa dia akan menghadapi rumor dengan satu atau lain cara begitu dia memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan. Namun, ini bukan yang ingin saya lihat dan dengar. Pria itu menunggu dengan sabar hingga dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Putranya mungkin masih muda, tetapi ucapannya bisa lebih masuk akal daripada orang dewasa.
Aku dengar ada yang menginterogasi ibu, apa dia selingkuhanmu? Aku nggak mau lagi ditanyai pertanyaan seperti itu, mengerti? Setelah jeda sejenak, ia menegaskan kembali pendiriannya. Jika ini terjadi sekali lagi, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, bahkan jika kau melakukannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Itu bukan urusanmu. Aku tidak akan ikut campur urusanmu, jadi jangan urus urusanku. Aku hanya bisa bilang, aku selalu melakukan apa yang kuyakini benar. Suaranya yang lembut menunjukkan tekadnya yang kuat. Dia mungkin juga akan menyingkirkan Mo Wanru jika dia mendengar gosip-gosip yang tidak tertahankan seperti itu lagi. Dibandingkan dengan ayahnya, metode pembuangannya akan lebih sederhana dan kejam. 835 Mari kita lihat penampilan Anda. Menghapus seseorang dari muka dunia ini tanpa jejak adalah mudah baginya. Ayahnya dapat melihat beberapa petunjuk dari ekspresi wajahnya. Tampaknya putranya juga cukup tangguh. Namun, sebagai seorang ayah, dia tidak ingin anaknya mengotori tangannya. Oleh karena itu, katanya, beri saya waktu sebulan untuk menyelesaikan ini. Sebulan. Anak kecil itu tampaknya tidak terima dengan jawaban ini dan menggoyangkan jarinya. Aku beri waktu setengah bulan. Lelaki itu berpikir sejenak lalu menjawab dengan sigap, baiklah. Anak laki-laki itu berkata, ayah, jangan kecewakan aku. Ayah adalah ayahku dan pria yang luar biasa. Jangan biarkan ibuku terluka lagi. Tepat saat ia mengulurkan tangan untuk mengelus rambut indah putra kesayangannya, si kecil berkata dengan serius, sebenarnya, aku tahu mengapa kamu belum bertindak. Apa maksudmu? Kau sudah tahu kalau Mo Wanru penipu sejak dulu, tapi kau tidak berbuat apa-apa. Aku tahu alasanmu. Oh, pria itu tampak terkejut. Ia membungkuk dan menatap lurus ke arah mata anak kecil itu. Kalau begitu, katakan apa alasanku. Anda sedang menunggu kesempatan yang tepat. Yuyu mengungkap rencana ayahnya dengan sederhana. Dia hanya orang rendahan di rumah tangga yang tak bermoral ini, tapi dia bisa mempertahankan kebohongannya begitu lama tanpa terbongkar. Pasti ada seseorang yang berkuasa di belakangnya. Kau sedang memancing dalang untuk melakukan kesalahan, benar kan? Wajah ayahnya membeku, lalu segera berkata, keluarga Mus memiliki kekayaan yang sangat besar, dan banyak anggota keluarga yang bersaing untuk mendapatkan posisi pewaris berikutnya. Tentu saja, saya harus mengambil alih kepemimpinan ini untuk menstabilkan keluarga. Dia lalu mengganti topik. Tapi, bagaimana kau tahu tentang ini? Aku tidak akan memberitahumu. Yuyu berniat menggoda ayahnya. Dengan mata menatap langit, ia sedikit mengalah. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku punya mata-mata di dalam keluargamu. Mata ayahnya sedikit menyipit. Mata-mata. Kapan Anda menaruhnya? Belum lama ini. Sejauh ini aku sudah menerima banyak informasi yang bisa diandalkan. Aku bisa memperingatkanmu bahwa Mo Wanru dan orang di baliknya akhirnya meluncurkan rencana mereka. Dia mengatur agar, orang itu, berada di dalam markas di Seng beberapa hari terakhir ini. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dia adalah kepala Departemen Sumber Daya Manusia di Seng. Pria itu memperhatikan putranya. Teman kecil ini sungguh luar biasa. Ayahmu tidak ada apa-apanya di mataku. Bagiku, seorang pria mungkin punya kekuasaan dan kekayaan, tapi kalau dia tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya, itu semua sia-sia. Intinya, kalau ayah sampai membiarkan ibu terluka, aku tidak akan memaafkan ayah meskipun ayah punya kekuasaan dan sumber daya yang tak terbatas. Kekayaanmu semata tidak berarti apa-apa di mata Yun Tianyu, atau bagi Mu Yaze, dalam hal ini. Status dan kekuasaan yang dimiliki pria saat ini tidak sepenuhnya berasal dari keluargamu. Di luar keluarga, dia sudah memiliki kerajaan yang dapat menyaingi kekuasaan dan kehebatan sang mantan. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak tertarik dengan warisan keluargamu. Awalnya dia berencana untuk membasmi sisa-sisa pembuat onar di rumah tangga ini satu persatu setelah lelaki tua itu meninggal. Namun, tampaknya orang itu akhirnya mulai melepaskan tindakannya sedikit demi sedikit dalam beberapa hari terakhir ini. Tetap saja, orang ini licik dan suka bersembunyi. Sepertinya dia harus bertindak cepat. Bukankah kau memberiku waktu setengah bulan? Lanjutnya, mari kita sepakati tenggat waktu ini. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat penampilanmu. 836 Tetapkan tanggal pernikahan. Pria itu langsung menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa dia semakin terkesan dengan putranya. Seperti pepatah Cina yang mengatakan, sang murid akan melampaui sang guru. Dalam kasus mereka,
sang anak melampaui sang ayah. Putranya ini pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Pemikirannya begitu cermat di usianya yang masih belia, dan ia bahkan tahu cara melihat intrik gelap dan perilaku buruk keluarga-keluarga tak bermoral sepertimu. Meskipun demikian, sejujurnya, dia tidak terlalu senang akan hal itu. Meskipun putranya yang berharga itu tampaknya mengetahui segala hal tentang dirinya, ia masih tidak yakin dengan kekuatan yang menopang putranya. Kamu tinggal di sini dan jaga ibumu, aku harus kembali ke rumahmu sebentar. Ia mengingatkan anak laki-laki itu sekali lagi sebelum bergegas pergi. Dalam perjalanan kembali ke kediamanmu, dia menerima panggilan lagi dari kakeknya agar segera pulang. Orang tua itu mengulangi bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Dia menduga bahwa ini mungkin masalah pernikahannya dengan Mu Wanru. Dia menerima kabar dari keluargamu bahwa kesehatan kakeknya telah memburuk akhir-akhir ini, dan keadaan tidak terlihat baik bagi kepala keluarga tua itu. Begitu pula, lelaki tua itu menyadari bahwa ia takkan hidup lama lagi, jadi ia mulai gelisah memikirkan pernikahan mereka. Ia pun mulai mempersiapkan pernikahan. Menurut sumbernya, Grandmaster Mu ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu sebulan. Dia menahan diri untuk tidak kembali ke kediamanmu dalam beberapa hari terakhir ini dan mengatur agar Little Yi Chen tinggal di sebuah kondominium di samping kantor Di Seng. Mu Seng tidak mengatakan apa-apa saat melihat cucunya kembali ke rumah. Mu Wanru, yang berdiri di samping lelaki tua itu, diam-diam mengamati lelaki itu, berharap melihat apa yang ada dalam pikirannya. Dia kebetulan memergokinya tengah mengintip ke arahnya secara diam-diam saat dia meliriknya. Tatapannya yang tajam dan dingin bagaikan belati yang menusuk ke arahnya, membuat jantungnya berdebar kencang. Entah bagaimana, dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan tidak dapat luput dari pandangannya. Saat pria itu duduk, lelaki tua itu langsung bertanya, "Tanggal berapa pernikahanmu?" Itu adalah pertanyaan yang tidak terbantahkan. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, lelaki tua itu melanjutkan dengan sedih. "Wanru sedang hamil sekarang, jadi pernikahannya tidak bisa ditunda lagi. Hatiku hanya bisa tenang ketika tanggal pernikahanmu sudah ditentukan. Ah Z, aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luar, tapi kau sudah tidak muda lagi, jadi sudah waktunya kau menikah dan berkeluarga. Keinginan terakhir kakek adalah melihatmu menikah dengan Wanru. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar menjadi anggota keluargamu. Jika kesehatanku memungkinkan, aku sangat ingin melihat anakmu lahir. Kau tidak pernah menentang keinginan kakek. Fisik kakek mungkin tidak akan kuat lagi, jadi berhentilah main-main. Setidaknya, bantu aku memenuhi keinginan terakhirku." Perkataan orang tua itu tulus. Baginya, dia hanya bisa menjadi seorang Mu yang baik setelah dia menikah dan masuk ke dalam rumah tangganya. Dia ingin memberinya status yang pantas sebagai simpanan muda keluargamu. Pria itu mendongak dengan mata dingin. Melihat tatapan dinginnya, Mu tua tiba-tiba berkata, "Kalau kau memang menyukai wanita itu, biarlah begitu. Kau bisa menikahinya sebagai simpananmu, itu pun bisa." "Apakah wanita itu bernama Yun Sishi?" Dia menyipitkan matanya sedikit sambil berpikir dalam hati. Dia cukup tangguh. Lagi pula, cucunya selama ini tidak tertarik pada perempuan. Soal lawan jenis, dia acuh tak acuh dan tidak tertarik. Jadi, wanita itu sebenarnya adalah wanita pertama dan satu-satunya dalam kehidupan cucunya. Bagi wanita ini, cucunya menentang otoritasnya secara terbuka. 837 menikah sebagai wanita simpanan. Tentu saja, Yun Sishi ini bukan orang biasa. Mu Wanru memasang ekspresi terkejut saat dia mendengarkan di satu sisi. Pria tua itu sebenarnya mengalah pada Yun Sishi yang menikah dengan keluarga sebagai simpanan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, mengenai hal ini, hanya kepala keluargamu yang memiliki hak istimewa seperti itu. Misalnya, selain istrinya yang sudah menikah, Mu Seng memiliki dua wanita simpanan yang tinggal serumah. Ada beberapa konflik tersembunyi di antara ketiganya, tetapi di permukaan, mereka semua tampak hidup rukun. Selain itu, lelaki tua itu memiliki beberapa wanita simpanan di luar rumah tangga. Di zaman kuno, wanita simpanan ini dianggap sebagai selir. Namun, selain status selingkuhan yang lebih rendah daripada istri sah, tidak banyak perbedaan yang terlihat antara keduanya dalam keluargamu. Satu perbedaan utama yang patut dicatat adalah bahwa pernikahan yang layak akan dilangsungkan untuk istri pertama, sementara selingkuhan akan dinikahkan ke dalam keluarga tanpa formalitas. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat monogami, dan hal-hal semacam itu seharusnya dirahasiakan, bahkan bagi orang kaya seperti keluargamu. Jadi,
Dengan membiarkan Yun Sishi bergabung dalam keluarga sebagai simpanan Mu Yaze, lelaki tua ini telah membuat konsesi besar, terutama saat dia benar-benar tidak menyukainya. Ini adalah pertama kalinya cucunya menentang keinginannya demi seorang wanita. Tentu saja, dia tidak menyukainya dari lubuk hatinya. Cucunya hanya terkekeh mendengar kata-katanya. Ada ketenangan yang mendalam di matanya, dan ini membuatnya sulit menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Karena kakeknya sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, ini juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk mengambil keputusan tegas tentang masalah ini untuk selamanya. Inilah niatnya dalam perjalanan pulang ini. Kakek, apakah kakek ingat pernah mengatur pernikahan untukku ketika aku masih sangat muda? Saat dia menanyakan pertanyaan ini, dia menatap mata kakeknya. Pertanyaan tiba-tiba ini membuat lelaki tua itu lengah. Tidak ingat, Mu Yaze terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan santai. Aku mungkin masih muda, tapi aku ingat ibu pernah bercerita sebelumnya bahwa kau telah menjodohkanku dengan seorang gadis dari keluarga Song di ibu kota. Keluarga Song. Mu Wanru tampaknya tidak mengetahui hal ini sama sekali. Ini pasti sebelum dia diadopsi ke dalam keluargamu. Ia menambahkan, keluarga Song di ibu kota memang kuat dan berpengaruh, tetapi setelah kau mengadopsi Mu Wanru, kau membatalkan perjanjian pernikahan ini dengan risiko mengundang murka Grandmaster Song. Dalam masyarakat kelas atas, pernikahan antara dua keluarga berkuasa dan kaya tidak lebih dari sekadar transaksi bisnis, ini bukan sesuatu yang dapat diputuskan sendiri. Contohnya adalah orang tua Mu Yaze, pernikahan mereka tidak ada hubungannya dengan cinta atau hasrat. Pernikahan mereka hanyalah transaksi di atas kertas antara dua keluarga kaya yang ingin membentuk aliansi. Yang tidak dimengerti oleh lelaki itu adalah mengapa kakeknya dengan tegas membatalkan perjodohan pernikahan pertamanya secara tiba-tiba meskipun tahu bahwa hal itu akan menimbulkan rasa malu bagi kepala keluarga Song. Kakeknya tercengang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Memang, hal itu tidak mencerminkan karakter lelaki tua itu. Baginya, pernikahan hanyalah transaksi pertukaran status, ketenaran, dan kekuasaan. Sebaliknya adalah Mu Qingcheng, yang dianggap sebagai ibunda Mu Wanru, dia hanya seorang penyanyi yang tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Keinginan Mu Seng yang kuat agar Mu Wanru menikah dengan keluarga mereka, terutama sebagai istri pertama, adalah sesuatu yang tidak terduga. Tatapan cucunya berubah muram dan dingin. Kau terus memaksaku memenuhi permintaan terakhirmu. Kalau begitu, kakek, permintaan apa yang kau ingin aku penuhi dengan menikahi wanita ini? Kakeknya bungkam dan menolak mengatakan apapun lebih lanjut. Dia terkekeh dalam hati, dia punya kecurigaan meskipun kakeknya menolak mengungkapkan apapun. 838 Baiklah, saya akan menikahinya. Kakeknya, di usia senjanya, tidak punya banyak hari tersisa. Di usianya yang sudah renta, seseorang tak lagi memiliki ambisi yang tersisa. Sebelum kematiannya, dia hanya ingin mewujudkan keinginannya yang tidak dapat diungkapkannya. Itulah keinginannya yang belum terpenuhi terhadap Mu Qingcheng. Cinta Mu Seng kepada wanita itu tidak lagi dalam kategori ayah angkat dan anak angkat. Dia pernah ingin mengambilnya sebagai istrinya, hanya saja dia sudah memiliki orang lain di hatinya. Namun, dia sangat posesif, bagaimana mungkin dia bisa tega membiarkan kekasihnya memiliki orang lain di hatinya. Oleh karena itu, pada satu titik, dia ingin memaksanya untuk menuruti keinginannya. Meskipun dia hanya seorang penyanyi, dia siap mati untuk menjaga kesuciannya, jadi bagaimana dia bisa menurutinya? Pada akhirnya, karena tidak tahan dengan sikap posesifnya yang keterlaluan, dia melarikan diri dari istanamu dengan tubuh yang sedang hamil. Untuk itu, Mus mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi semuanya diburu sia-sia olehnya. Ia tak sabar untuk membalikkan ibu kota demi mendapatkan kembali ibunya, apapun konsekuensinya. Namun, saat dia akhirnya menemukannya, dia sudah menjadi mayat dingin. Kecelakaan mobil itu suatu ironi. Kalau saja dia tidak bersembunyi dari orang-orang yang dikirim keluargamu, bagaimana mungkin dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Dilanda penyesalan dan rasa bersalah, ia merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Ia jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menggantungkan keinginannya pada Mu Wanru. Dia tidak dapat menikahi ibunya, tetapi jika dia setidaknya dapat menikah dengan anggota keluargamu, keinginannya hampir terpenuhi. Kegilaan menyimpang dari kakeknya inilah yang membuat Mu Yaze menolak membawa Yun Sishi kembali ke keluargamu. Dia tidak berani membayangkan hal gila apa yang akan dilakukan kakeknya jika dia melihatnya, yang hampir identik dengan Mu Qingcheng. Selain itu,
Keluargamu terkunci dalam pertikaian internal yang kacau, dia melangkah di atas es tipis untuk menjadi dirinya yang sekarang. Saat ini, dia menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan kesempatan membasmi pemberontak di dalam keluargamu. Sebelum semua ini terwujud, dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya melangkah sedikit pun ke sarang harimau ini. Tepat ketika Mu Seng hendak berbicara setelah keheningan yang panjang, Mu Yaze bertanya, "Kakek, apakah kakek bersikeras agar aku menikahi wanita ini?" Mu Wanru menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu pria tua itu. Sambil mengangkat pandangannya, tangan lelaki tua yang keriput itu menutupi punggung tangan wanita itu sambil menatap cucunya. "Bukankah kakek sudah sedikit mengalah? Jika kau punya wanita lain yang kau sukai di luar sana, kau bisa menikahinya sebagai istri kedua atau ketigamu. Sedangkan Wanru, dia pastilah simpanan muda keluargamu. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini." Karena kakek sudah mengatakannya seperti ini, Mu Yaze tiba-tiba berkata, "Aku akan melakukan sesuai keinginanmu." Mu Seng terkejut dengan kata-katanya. Ia mengira cucunya akan terus melawan dan tak menyangka cucunya akan menyetujuinya semudah itu. Sebelumnya dia sangat menentang gagasan tersebut. Sekarang, mengapa? Sebaliknya, dia mendapati sikap penurutnya itu tidak biasa. Mu Wanru juga terkejut. Dia tidak menyangka pria itu akan setuju menikahinya. Tanpa memandang mereka, ia mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok, menyalakannya, lalu menambahkan, "Karena ini keinginan kakek, aku tidak punya alasan lagi untuk menentangnya. Lagi pula, kau sudah tua. Kau hanya ingin pernikahanku diatur sesuai keinginanmu. Karena kakek menyukainya, aku akan menikahinya." Keduanya benar-benar terpuruk. Dia, khususnya, tampak lucu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pria tua itu tersadar lebih dulu. Apa kau benar-benar bersedia menikah dengan Wanru? 839 Serahkan otoritas keluargamu. Mu Seng tersadar lebih dulu. Apa kau benar-benar bersedia menikah dengan Wanru? Kau tak perlu meragukan kata-kataku. Bibir tipisnya sedikit mengerucut. "Kakek, kau tahu aku orang yang menepati janjiku." Dia menghargai kata-katanya. Begitulah cara hidup cucunya. Kakeknya tidak meragukan hal ini sama sekali. "Bagus." Dengan gembira, lelaki tua itu langsung berkata, "Bagus. Karena kamu bersedia menikah dengan Wanru, kakek tentu saja senang." Ia menggenggam tangannya erat-erat, wajahnya dipenuhi kebahagiaan yang tak tersamar. "Bagus sekali. Sebentar lagi, akan ada dua peristiwa bahagia yang terjadi bersamaan di keluargamu. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan orang untuk mengurusnya. Pernikahannya tidak bisa ditunda lagi. Kita harus mengumumkannya ke media dulu, baru kakek akan meminta seseorang untuk memilih tanggal yang tepat untuk pernikahanmu. Menurut aturan, setelah keluargamu menetapkan tanggal pernikahan, mereka akan mengadakan konferensi pers besar-besaran, mengundang tokoh-tokoh berpengaruh, bangsawan terkenal, dan berbagai tokoh media untuk menjadi saksi. Setelah itu, mereka akan menggelar pesta pernikahan termegah di abad ini." Dibandingkan dengan kegembiraannya, senyum di wajah Mu Wanru sedikit dipaksakan, dia tidak percaya bahwa pria ini benar-benar akan menikahinya. Sejak dia mencapai konsensus dengan Mu Lianjue, dia tidak lagi memiliki ilusi untuk menikahinya. Pamannya berjanji padanya bahwa, setelah mereka berhasil, dia akan memperoleh kekayaan dan kemuliaan yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, dia bersedia bertindak sesuai perintahnya. Dia tidak hanya membawa anak buahnya ke markas di Seng, dia juga mencampur obat Mu Seng dengan racun yang bekerja lambat. Dalam keluarga besarmu, hanya dia yang bisa melakukan semua ini. Namun, sekarang, Mu Yaze menyerah untuk menikahinya. Apakah itu berarti dia akhirnya benar-benar akan menjadi simpanan muda keluargamu? Segalanya tampak tidak nyata, sungguh luar biasa indahnya. Namun, mengapa dia bersedia melakukan hal itu? Meskipun dia sedang mengandung anak yang bukan anaknya, dia masih bersedia menikahinya. Ini adalah penghinaan besar bagi kaum pria. Tapi ada satu hal, kakek, kau juga harus memenuhi sesuatu untukku. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku sebelumnya. Pak tuamu mengerti ucapan singkat cucunya dan mengangguk. "Tenang saja, kakek akan memberikannya kepadamu sebelum pernikahan. Kewenangan keluargamu. Sementara cucunya adalah pewaris keluargamu dan memegang hak waris, hal itu sangat berbeda dengan kewenangan keluargamu. Kewenangan ini melambangkan kekuatan terbesar. Hanya kepala keluarga yang memiliki kekuasaan ini." Dia pernah berjanji kepada cucunya, yaitu menyerahkan kekuasaan keluarganya kepadanya jika dia menikahi Mu Wanru.
Secara umum, sesuai dengan karakternya, kecuali dia sedang diranjang kematiannya, dia tidak akan melepaskan wewenang ini. Lagi pula, dalam klan keluarga sepertimu, wewenang ini berarti kekuasaan tertinggi. Siapapun yang memegang wewenang ini di tangan mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Banyak orang yang menginginkannya. Bayangkan jika dia menyerahkan wewenang ini kepada seseorang saat ini, begitu wewenang ini meninggalkan tangannya, dia tidak lagi menjadi kepala keluargamu. Keadaan dalam keluarga saat itu sangat tidak stabil sehingga dia tidak dapat beristirahat dengan tenang bahkan setelah kematiannya. Jika orang lain, dia mungkin tidak mau. Namun, yang mereka bicarakan adalah cucunya yang paling bisa dipercaya. Dia sungguh-sungguh mempercayainya. Karena itu adalah sesuatu yang telah dijanjikannya, dia akan benar-benar memberikannya. 840 Dia akan menjadi simpanan muda keluargamu. Oke, meski enggan, karena kata-katanya yang serius, dia tidak dapat menanyakannya. Orang tua itu terdiam sejenak lalu berkata kepada cucunya, bagaimana kalau begini, aku akan mengumumkan hal ini pada hari ketika kamu dan Wanru mengumumkan pernikahan mereka ke publik. Cucunya menjawab, kalau begitu, aku akan pergi mengurus semuanya. Dia mengangguk lega dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat pria itu hendak naik ke atas, dia mengejarnya. Petik 2. Z. Ia berhenti sejenak dan perlahan berbalik, hanya untuk melihat wanita itu berdiri agak malu-malu di belakangnya. Dengan ekspresi rumit, wanita itu tergagap sebentar lalu berhenti bicara. Apa, kau sungguh-sungguh bersedia menikah denganku? Tanyanya ragu-ragu. Matanya dipenuhi rasa tak percaya dan bahkan kecurigaan yang tak tersamar. Dia meliriknya, tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Dia mengangkat sebelah alisnya dengan tidak sabar mendengar pertanyaan itu. Dia langsung menjelaskan, aku hanya sedikit penasaran dan tidak punya maksud lain. Lagi pula, kamu dulu bilang tidak mau menikah denganku, tapi sekarang kamu berubah pikiran. Sungguh tidak terduga. Tidak ada yang tidak terduga. Dia tertawa. Aku terlalu bahagia, begitu bahagianya sampai-sampai aku agak skeptis. Kamu, awalnya aku tidak percaya kamu akan bersedia menikah denganku dan kupikir aku hanya bermimpi. Dia tetap diam. Dia tentu saja merasa canggung, tetapi dia tetap ingin menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia merasa sulit melepaskan cintanya padanya. Setelah kau menikah denganku, bagaimana dengan Yun Sishi? Tanyanya hati-hati. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak punya hak untuk menyebutnya. Tiba-tiba merasa sedikit kecewa, ia berkata dengan penuh penyesalan, ya, aku tahu. Aku tahu kau setuju untuk menikah denganku saja sudah merupakan kehormatan terbesar bagiku. Selain itu, aku tidak akan meminta banyak darimu. Hanya saja, jika kau benar-benar bersedia menikah denganku, aku bersumpah akan belajar bagaimana menjadi seorang nona muda yang cakap di keluargamu. Hanya saja, apa kau benar-benar tidak keberatan dengan masa laluku? Hatinya sedang kacau saat itu. Dia selalu curiga bahwa dia tidak setuju menikahinya karena alasan sederhana seperti itu. Oleh karena itu, dia ingin mencari tahu dan memperjelasnya. Dia orang yang sangat mendalam. Dia tak bisa memahami pikirannya yang tak terduga dan merasa ada sesuatu yang lebih dalam keputusannya. Pikiran tentang apa? Tatapan dinginnya tertuju padanya. Atas perintah kakek dan keenggananku untuk melawannya, aku akan menikahimu. Selebihnya, kau tak berhak bertanya. Dia terkejut. Lanjutnya, pokoknya, kamu selalu merawat kakek dengan baik. Aku hanya menuruti keinginannya. Kamu, apakah kamu menikahiku karena kamu menyukaiku? Sekalipun hanya sedikit, dia ingin dia menyukainya. Aduh, jawabnya ketus, apa hubungannya menikah denganmu dengan menyukaimu? Dia merasa tercekik. Aku tahu kau menikah denganku karena perintah kakek, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan asmara atau cinta. Aku juga tahu aku telah mengecewakanmu, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memainkan peranku di masa depan. Baguslah kau tahu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Adapun dia berdiri terpaku di tempatnya, merasa sedikit bingung. Dia kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidur. Pikirannya kacau balau. Dia sedikit terkejut dengan persetujuannya yang tiba-tiba terhadap pernikahan mereka. Selanjutnya bab 841 kawin lari denganku.